Hai Brosis, selamat datang di channel Rinades. Nah, pada video kali ini Rinades akan share ke Brosis kunci sukses agar kita itu mendapatkan keberhasilan yang kita inginkan. Karena banyak banget kan yang bertanya-tanya, apa sih kunci sukses agar kita ini bisa mendapatkan keberhasilan yang pastinya kita tuh pengenin banget gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, Rinades ingatkan buat Brosis yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk Brosis. Silahkan klik. Yang pertama yaitu taat kepada Tuhanmu. Nah, taat kepada Tuhan. Ketika kita ingin sesuatu, ketika kita pengen mendapatkan sesuatu yang pengen banget nih kita dapetin gitu. Nah, caranya itu yang pertama, kita harus taat sama Tuhan kita. Ikutin petunjuknya, hindari larangannya. Ya gampang kan Brosis, kayak misalkan kita jalanin ibadah, masa sih kita pengen sesuatu tapi kita nggak mau tuh menjalankan apa yang harusnya kita jalankan. Ya kan, kalau misalkan buat yang beragama Islam pastinya kan kita punya kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Dan caranya itu yaitu dengan sholat 5 waktu, dengan berdoa. Setiap hari kita tetap harus berdoa, kita nggak boleh sombong. Kita ini hanya manusia biasa, dan ya kenapa kita nggak mau berdoa dan meminta sama yang maha kuasa, bener nggak? Ketika kita mempunyai sesuatu hajat, mempunyai sesuatu keinginan yang mungkin menurut kita itu, ya Allah ini kayaknya mustahil deh, kayaknya ini nggak mungkin aku bisa dapetin ini gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Jadi ketika kita punya sesuatu keinginan, terus kita berdoa setiap harinya tanpa rasa capek, tanpa rasa bosen, terus setiap hari seperti doa itu seperti kayuhan sepeda Brosis. Jadi ketika kita goes sepeda itu kan dikit demi dikit itu, sedikit demi sedikit itu kita akan sampai di tujuan yang kita maksud. Allah itu maha baik Brosis. Allah nggak akan pernah nolak doa kita ketika kita berdoa yang baik-baik. Ketika kita pengen sesuatu terus kita berdoa dengan tulus, kita udah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Allah tuh baik banget, nggak mungkin nolak doa kita itu. Kunci yang kedua yaitu patuh kepada orang tua, kedua orang tua. Buat Brosis yang dimanapun berada, yang masih mempunyai kedua orang tua yang komplit atau orang tuanya pun sudah tiada, kita tetap harus patuh sama orang tua dengan tidak menyakiti hati mereka. Ketika ridho orang tua itu adalah ridho Tuhan juga. Ketika kedua orang tua kita sudah ridho sama kita mau langkah kemanapun itu tuh rasanya tuh kayak dimudahkan segalanya loh Brosis. Ketika kita pengen mencapai suatu tujuan yang kita pengen, kayak misalkan kita minta doa mereka, minta restu mereka, ya jangan cuma untuk minta doang, tapi dengan cara kita juga ngasih ke mereka. Entah itu ngasih kebahagiaan ke mereka itu nggak tentang harus uang aja. Kayak misalkan kita datang ke rumah orang tua, misalkan yang buat yang udah ngekos atau yang merantau atau yang udah punya keluarga gitu, ya kita datang kunjungin orang tua, kita tanya mereka gimana kabarnya, terus kayak misalkan pijitin badannya apa yang sakit, atau misalkan mau beli apa, kurang apa, hal-hal kayak gitu pun yang mereka tuh senang banget Brosis gitu. Ketika kedua orang tua kita udah bahagia sama kita, udah ridho banget sama kita, tanpa kita minta pun mereka pasti akan ngedoain anaknya, itu pasti banget. Dan Rina tuh ngerasa kayak ketika kedua orang tua itu meridoi setiap langkah Rina, apapun itu, rintangan apapun di depan mata Rina itu semuanya terasa kayak nggak ada apa-apanya. Karena itu ketika kedua orang tua kita meridoi, ya Allah pun pasti akan meridoi. Tapi untuk Brosis yang orang tuanya udah nggak ada, kita masih bisa datang ke keluarga orang tua, dari ayah, dari ibu. Kita bisa ngebahagiain mereka dengan cara kayak datang silaturahmi,
gimana kabarnya, butuh apa. Hanya hal-hal kayak gitu pun dengan kita melakukan silaturahmi seperti itu pun membuat rezeki dan atau apa yang kita inginkan itu suatu saat nanti akan tercapai, brosis. Ketika orang-orang di sekitar kita pun meridhoi kita, mereka merasa bahagia karena kita, hal itulah yang membuat orang tua atau orang-orang sekalian kita itu juga meridhoi langkah kita. Kunci yang ketiga yaitu berbagi dan menolong sesama. Nah, ini dia, termasuk bersedekah juga termasuk. Ketika kita bersedekah, kita memberikan apa yang kita punya sedikit aja juga, itu tuh akan kembali lagi ke kita, brosis. Ibaratkan kita lagi nabung kebaikan, kita lagi nabung sesuatu hal yang suatu saat nanti akan kita dapatkan kembali. Kayak ibaratkan menanam, suatu saat nanti kita akan memetik hasilnya. Jangan pelit-pelit deh, kayak misalkan kita dapat nih uang, terus tetangga kita lah, misalkan mereka membutuhkan, atau anak-anak yatim, atau saudara-saudara, keponakan-keponakan, sepupu-sepupu, misal kayak kita ngebahagiain mereka, kayak mereka butuh apa kita kasih. Terus kayak misalkan orang-orang yang kaum duafa, kita kasih sedikit dari rezeki yang kita punya. Itu tuh hal yang akan membuat rezeki kita pun akan lancar, brosis. Apapun itu, karena apa yang kita kasih, kita akan dapatkan kembali gitu nantinya. Kunci yang terakhir, yang keempat, yaitu kerja keras. Nah ini, ketika kunci 1, kunci 2, kunci 3 kita udah lakuin, yang ini, kunci yang keempat, kerja keras. Kalau kita nggak melakukan dengan kerja yang sangat-sangat keras, ya percuma, nggak ada hasilnya. Dengan kita melakukan, oke, aku nggak boleh nyerah nih, misalkan di depan sana ada rintangan buat brosis nggak boleh menyerah di situ. Kita harus tetap berpegang teguh atas apa yang akan kita dapatkan gitu. Kayak misalkan kita pengen itu, kita harus dapetin itu gitu. Nah, kita tuh harus kejar itu. Jangan menyerah di tengah jalan ketika kayaknya nggak mungkin deh, udah deh, capek misalkan ya. Jangan, brosis, kita harus dapetin itu gitu. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pokoknya brosis pasti sering lah ngeliat ya kan, kayak biografi orang-orang sukses. Pasti mereka itu dibalik, sebelum mereka menjadi orang yang sukses, mereka pasti mengalami kegagalan dulu. Mereka nggak menyerah, mereka terus-terusan berusaha. Apa nih yang salah, apa nih yang kurang, mereka perbaiki. Terus mereka lakukan tanpa mereka itu kayak mundur gitu. Enggak kan? Nggak ada kesuksesan yang tiba-tiba langsung jadi 100 gitu. 100 nggak ada kalau misalkan nggak ada 10. Pasti kan mereka juga naikin tangga sedikit demi sedikit. Nanti jatuh satu tangga, mereka naik lagi. Seperti itu, brosis. Kita ini nggak boleh nyerah. Ada sih mungkin orang-orang sukses di luar sana yang dari orang tuanya, misalkan ngelanjutin perusahaan orang tuanya, usaha orang tuanya atau sebagaimana. Cuma ini kan untuk kita yang terlahir sebagai orang yang biasa-biasa aja, yang bukan dari keluarga yang kaya raya. Nah, ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, begitulah, brosis. Aku juga sama, masih mengejar kesuksesan yang aku inginkan, keberhasilan yang aku impikan. Dan aku di sini bukan untuk menggurui, tapi sama-sama aku share ke brosis dan sambil ngomongin ke diri aku sendiri sebetulnya, agar ya gini loh gitu caranya. Dan semoga dengan video aku ini, brosis yang lagi kayak udah bingung banget, aku harus kayak gimana lagi, harus kayak gimana untuk dapetin ini, susah banget. Nah, mungkin dari video ini, setelah brosis nonton video ini, agak cerah lah gitu untuk pemikirannya, untuk mungkin ada yang kurang ya, mungkin aku kurang taat sama Tuhan aku, mungkin aku kurang taat sama kedua orang tua aku, atau misalkan kayak mungkin sedekah aku masih kurang, atau kerja aku masih kurang keras. Ya begitulah, brosis. Hidup terkadang memang kita nggak tahu, kadang kita ada di bawah, tapi suatu saat nanti kita akan ada di atas sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Karena ingat ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu, brosis. Oke, brosis, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Buat brosis yang suka sama video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis ya. Sampai jumpa lagi, dadah.